Aku ini hanya bangku tua. Kayuku sudah kusam, paku-pakuku berkarat, dan aku sudah terlalu lama diam menyaksikan manusia datang dan pergi. Tapi hari itu, aku mendengar sesuatu yang membuatku kembali percaya. Air. Bukan air biasa. Air yang dicari dengan susah payah dari kedalaman bumi demi mereka yang kehausan harapan. Di hadapanku, seorang jenderal berbicara pelan namun tegas. Namanya KSAD Maruli Simanjuntak. Ia melaporkan bahwa TNI Angkatan Darat telah membangun 129 titik bor air bersih. 129. Angka itu mungkin terdengar biasa bagi mereka yang hidup di kota. Tapi bagi para pengungsi, itu adalah kehidupan. Belum lagi yang dibangun oleh kepolisian dan BNPB. Ratusan titik air lainnya telah mengalir di lokasi pengungsian, sekolah, masjid, dan kantor kecamatan. Tempat-tempat di mana manusia berkumpul bukan untuk kenyamanan, melainkan untuk bertahan hidup. Aku mendengar tentang dua jenis sumur. Yang pertama, sumur bor milik Polri. Kedalamannya 20 hingga 30 meter. Airnya cukup untuk mandi dan mencuci, membersihkan tubuh yang kotor oleh lumpur, meski hati mereka masih penuh duka. Namun yang kedua adalah sumur yang lebih dalam, lebih sunyi, lebih berani. Sumur milik TNI Angkatan Darat, dibor hingga 100-200 meter ke perut bumi. Airnya bukan sekadar mengalir, tapi layak diminum. Aku, bangku tua ini, tersenyum dalam diam, karena aku tahu tidak semua air bisa diminum. Dan tidak semua usaha mau dilakukan sedalam itu. Lalu datang pertanyaan dari Presiden. Suaranya tenang, tapi penuh hitungan. Berapa biaya satu titik sumur sedalam 100 meter? KSAD menjawab jujur. 100 hingga 150 juta rupiah. Sudah termasuk instalasi pipa, tangki air, dan upah para pekerja. Bukan angka kecil, tapi juga bukan angka yang tak mungkin. Presiden Prabowo terdiam sejenak, lalu berkata bahwa 150 juta rupiah untuk sumur sedalam itu tergolong murah. Murah jika dibandingkan dengan nyawa. Murah dibandingkan dengan anak-anak yang tak lagi kehausan. Murah jika dibandingkan dengan ibu-ibu yang tak perlu lagi berjalan jauh, membawa jerigen kosong. Tapi ceritanya belum selesai. Karena air tak selalu jernih, meski sudah ditemukan, maka Kementerian Pertahanan mengirimkan teknologi tambahan. Namanya reverse osmosis, mesin yang mampu menjernihkan air dari sumber dangkal, mengubahnya menjadi air yang aman untuk diminum. Aku terdiam lama. Bangku tua seperti aku paham satu hal. Kadang yang paling dibutuhkan manusia bukan pidato panjang, melainkan air yang bisa diminum hari ini. Air bukan sekadar cairan. Ia adalah keadilan yang mengalir. Ia adalah kehadiran negara yang benar-benar terasa. Dan jika suatu hari kau melihat anak kecil tersenyum sambil meneguk air bersih, ingatlah, di balik itu ada bor yang bekerja dalam diam, tangan-tangan yang berkeringat, dan keputusan yang memilih untuk menggali lebih dalam. Aku bangku tua, aku tak bisa berjalan. Tapi hari itu, aku merasa Indonesia melangkah maju, setegup demi setegup.